Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Bunyinya sebagai berikut. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah, tetapi jadilah teladan. Kalimat-kalimat yang istimewa. Kenapa istimewa, saudara? Jawabnya karena kalimat-kalimat tersebut disampaikan tidak lahir begitu saja, tidak asbun, asal bunyi. Kata-kata bersahaja itu bukanlah produk olah otak yang cemerlang atau hasil pengamatan yang mendalam atau diilhami oleh impian semalam, tidak. Tapi lahir melalui bagaikan proses persalinan yang menyakitkan, melalui pengalaman yang sungguh tidak gampang, pengalaman yang dramatis. Dramatis karena pada satu pihak pengalaman tersebut boleh dikatakan sangat memalukan dan menyedihkan, namun sekaligus puji Tuhan berakhir melegakan dan membahagiakan. Itu sebabnya bukan apa yang dikatakan oleh kalimat-kalimat tersebut yang membuatnya istimewa, melainkan siapa yang mengatakannya. Siapa kalau bukan Petrus? Kita tentu ingat isi percakapan antara Yesus dan Petrus di tepi Danau Galilea setelah Yesus bangkit dari kematian. 3 kali Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali Petrus menjawab, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan kemudian 3 kali Yesus bertitah, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali pertanyaan, 3 kali penegasan, dan kemudian 3 kali penugasan.
ini sudah pasti punya hubungan erat dengan 3 kali penyangkalan Petrus yang kisahnya pasti juga telah amat kita kenal, yang terdapat dalam Yohanes 18 ayat 15-27. Ditinjau dari kaitan itu, kita dapat mengatakan bahwa seluruh percakapan tersebut bersifat rehabilitatif dan sekaligus imperatif. Rehabilitatif karena dengan penegasan itu terhapuslah sebuah bercak noda yang amat kelam dari masa silam, dan imperatif karena dengan penugasan itu terbukalah pintu kemungkinan serta jelaslah jalan di hadapan. Itulah yang selalu terjadi pada setiap perjumpaan yang otentik dan pribadi dengan Yesus. Ia menutup masa lalu yang kelam, merehabilitasinya dan mengampuninya sehingga tidak mengejar dan tidak menghantui lagi. Sekaligus ia menguak lebar-lebar kemungkinan-kemungkinan baru yang nyaris tanpa batas untuk dijelajahi di masa depan. Selamat tinggal masa lalu, selamat datang kesempatan baru. Kisah ini pertama hendak menegaskan bahwa pemimpin yang layak ternyata bukan harus pemimpin yang bersih tanpa cacat. Track record seseorang memang penting untuk diperhatikan. Ini tidak disangkali. Namun begitu, jangan ia kita jadikan satu-satunya pertimbangan. Dari sudut pandang iman Kristiani, ungkapan sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya sesungguhnya tidak berlaku. Mengapa? Sebab kita harus selalu membuka pintu bagi rehabilitasi dan rekonsiliasi. Kita harus selalu membuka tangan dan membuka hati bagi mereka yang berdusta tapi bersedia kembali. Dengan demikian persoalan kita dengan politisi-politisi busuk serta pemimpin-pemimpin gadungan yang banyak bertebaran sekarang ini bukanlah terutama karena panjangnya daftar kejahatan mereka. Itu memang ada, dan luka-luka yang diakibatkannya juga masih sangat terasa pedihnya sampai sekarang. Namun demikian, bukan di situ letak soal yang sebenarnya. Sebab bila persoalannya adalah besarnya dan banyaknya kejahatan seseorang, Tuhan selalu bersedia menegosiasikannya. Dan bila Tuhan bersedia bernegosiasi, seharusnya kita juga mampu bernegosiasi. Ingat apa yang dikatakan firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba, jika kamu menurut dan mau mendengar. Yesaya 1 ayat 18 dan 19. Pintu pengampunan benar selalu terbuka. Tidak ada dosa atau kejahatan sebesar apapun dan macam apapun yang secara a priori dinyatakan dilarang masuk. Hanya saja kita harus ingat, jangan lalu bersikap menggampangkan semuanya. Sebab ada 2 persyaratan tertentu yang mesti dipenuhi terlebih dahulu. Persyaratan pertama adalah kata Tuhan, marilah kita berperkara. Artinya bereskan dulu masa lampau. Apakah kalian sadar kejahatan yang telah kalian perbuat? Kerugian-kerugian yang kalian timbulkan? Kerusakan-kerusakan yang kalian akibatkan? Kalau kalian sadarikah itu sesadar-sadarnya? Tapi jangan sekedar sadar. Apakah kalian juga bersedia menunjukkan kesadaran kalian itu dengan mengakuinya bahwa yang kalian lakukan itu memang adalah kejahatan? Ini perlu jelas. Sebab yang sering dilakukan orang adalah ke dalam dia sadar, tapi keluar waduh laganya seolah-olah masih serba bersih dan suci bagaikan bayi yang baru lahir. Menyebalkan. Karena itu dalam kaitan ini persyaratan kedua
Untuk memasuki pintu pengampunan adalah sabda Tuhan, jika kamu menurut dan mau mendengar. Artinya bukan cuma harus ada penyesalan, tapi mesti pula ada pertobatan. Apa bedanya antara keduanya? Penyesalan kita tahu terutama menyangkut kejahatan kita di masa silam. Ia menoleh ke belakang. Sedangkan pertobatan, ia menyangkut tekad dan tindak kita untuk menjadi lebih baik sedari sekarang. Ia menatap ke depan. Keduanya adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Penyesalan yang sungguh tidak cukup sekadar dinyatakan melalui cucuran air mata meratapi yang telah lalu, melainkan harus dibuktikan melalui sikap, ucap, dan tindak yang berbeda yang lebih baik, yang baru. Inti persoalan kita dengan para politisi-politisi busuk dan pemimpin-pemimpin gadungan adalah itu. Mereka minta diterima, menuntut direhabilitasi, menawarkan rekonsiliasi, tapi tidak sedikit pun ada tanda-tanda penyesalan. Tidak secuil pun ada bukti-bukti pertobatan. Alih-alih kapok dan jerah, yang dulu jelas-jelas melakukan kejahatan kemanusiaan tapi ngotot mencuci tangan dan membela diri. Yang dulu tanpa malu-malu merampok milik rakyat, terus mendekapi hasil rampokannya sampai kini. Dan yang dulu karena kesalahan sendiri telah terjungkal dari kekuasaan, tidak jerah berupaya dengan segala jalan membeli kembali kejayaan mereka yang hilang. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin rekonsiliasi dan rehabilitasi? Sebab dalam kondisi seperti ini, rehabilitasi hanya berarti membiarkan kejahatan terjadi tanpa tindakan keadilan. Dan rekonsiliasi cuma berarti membuka bahkan mendorong kejahatan yang sama terulang kembali. Berbeda dengan Petrus, dan inilah hal yang kedua yang ingin dikemukakan dalam renungan ini. Petunjuk Petrus kepada para pemimpin jemaat agar mereka menggembalakan kawanan domba Allah dengan sukarela pasti tidak terlepas dari titah Yesus di tepi danau Galilea, "Gembalakanlah domba-dombaku." Implikasinya adalah bahwa kemampuan kita untuk menjadi gembala atau pemimpin jemaat yang baik ternyata amat tergantung pada apakah kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan hubungan baik kita dengan Tuhan itu ditentukan oleh apakah ke belakang kita telah membereskan semua perkara kita dengan Tuhan, dan ke depan apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Lihatlah betapa Yesus baru bersedia mempercayakan tugas kepemimpinan kepada Petrus setelah semua jadi jelas. Mengapa? Karena seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik hanya bila hubungannya dengan Tuhan adalah baik. Begitu hubungan dengan Tuhan buruk, ia serta-merta akan menjadi pemimpin busuk dan buruk. Coba simak misalnya pengalaman Raja Saul, Daud, bahkan Salomo. Karena itu Petrus mengingatkan kita agar kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup dan pelayanan kita ke dalam tangan Tuhan, agar kita tidak menjadi pemimpin-pemimpin jemaat yang busuk, jemaat pemimpin-pemimpin yang pemberang, otoriter dan menakutkan, melainkan menjadi gembala dan pemimpin yang baik yang selalu mengayomi, mengademi, dan menyejukkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.